Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 18 April 2022. Kita akan mulai seperti biasa untuk pergerakan IHSG atau penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami pelemahan, yaitu minus 0,38%, dan bursa Asia lainnya baik Nikkei maupun STI mengalami pelemahan juga, yaitu minus 0,29% dan minus 0,9%. Yang berbeda hanya Hang Seng dengan plus 0,67%. Untuk bursa Eropa, terlihat untuk FTSE dan DAX mengalami penguatan masing-masing, yaitu plus 0,47% dan plus 0,62%. Sedangkan untuk bursa Amerika kompak melemah dengan pelemahan terbesar ada di Nasdaq dengan minus 2,14%. Dan untuk kalau dilihat dari komoditas yang sekarang terlihat mengalami kenaikan kembali, yaitu adalah Brent dan WTI yang kemarin itu sempat bergerak di sekitar area $90, dan sekarang kembali lagi bergerak di atas daripada $100. Dan kemungkinan juga masih ada peluang menguat kalau dilihat secara teknikal juga masih cukup bullish, jadi ada kemungkinan untuk lebih lanjut penguatan daripada harga minyak mentah dunia ini. Kemudian juga untuk gold kembali mengalami penguatan yang sekarang menuju ke area $2.000 kembali, yang dimana kalau dilihat secara teknikal juga mengalami breakout terhadap pola volume atau pola double bottom yang terbentuk. Kemudian untuk coal ini sekarang udah stay juga di angka $300, dan hari ini dan kemarin penutupan mengalami minus 0,70%. Dan untuk CPO dan nikel kembali lagi menguat menjadi plus 0,59% dan plus 1,40%. Sedangkan timah mengalami pelemahan yaitu minus 0,66% dan kopar plus 0,16%. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan yang lain, yaitu ada prediksi pergerakan IHSG pada hari ini yang cenderung mengarah adanya peluang pelemahan sampai ke support di 7.215 dengan resisten di 7.270. Dan ada kabar dari Bursa Amerika, di mana Bursa Amerika kembali mengalami pemberhentian daripada tren naiknya, atau kemarin sempat mengalami kenaikan selama beberapa hari, dan kembali mulai penurunan, di mana bahwa adanya keluarnya data daripada earnings dari perbankan sendiri yang akan maksud saya nanti akan ada kabar daripada earning reports daripada perbankan juga, dan ini juga terlihat bahwa penurunan yang terjadi kemarin karena ada potensi kenaikan daripada suku bunga yang mungkin akan dilakukan pada bulan depan ya, sebanyak plus 0,50% atau 50 BPS point, di mana itu juga berpengaruh terhadap pergerakan pasar saham, terutama kalau kita lihat tertinggi pelemahan terjadi pada saham-saham yang di sektor teknologi dengan Nasdaq yang minus 2,63%. Dan kita juga melihat bahwa obligasi 10 tahun Amerika Serikat mengalami kenaikan kembali untuk yield-nya menjadi 2,83%, mengalami kenaikan sebanyak 13 base point, di mana itu adalah titik tertingginya yang dicapai semenjak tahun 2018. Dan kenaikan yield ini bisa menandakan bahwa adanya peluang lebih lagi terhadap kenaikan yang akan 50 basis point yang terjadi pada Mei. Ini adalah salah satu argumen yang disampaikan oleh Fed Presiden, yaitu John Williams. Oil price juga kembali lagi mengalami penguatan setelah mengalami pelemahan beberapa hari karena adanya isu atau adanya sentimen daripada adanya pelepasan daripada cadangan minyak oleh beberapa negara penghasil minyak yang cukup besar, yaitu seperti US. Tapi kembali lagi mengalami penguatan, yaitu kalau kita lihat sendiri memang tadi pergerakannya sudah kembali di atas $100. Dan yang terbaru ada kabar bahwa EU atau European Union atau Uni Eropa kembali lagi menyatakan terhadap adanya ban atau sanksi perdagangan terhadap minyak daripada Rusia. Dan sekarang Jerman dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam Uni Eropa sedang menyusun bagaimana mencari alternatif terhadap oil yang akan di-ban ini. Ada peluang untuk di-ban lebih lanjut. Kemudian untuk kabar ekonomi kalender itu ada pada hari ini, yaitu ada data trade balance dari Indonesia untuk bulan Maret
Kemudian juga ada India, ada Whole Price Index yang untuk bulan Maret juga. Untuk dari China ada juga untuk GDP kuartal 1 dan disertai juga Industrial Production bulan Maret, Retail Sales bulan Maret juga, ini semua bulan Maret, Unemployment Rate, dan Fixed Asset Investment. Untuk berita korporasi itu ada 3, yaitu ada ERA yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 65,41% dibandingkan tahun lalu menjadi sebesar 1,01 triliun rupiah untuk 2021, jadi bandingkan sama 2020 ya. Kemudian untuk Aldo atau PT Alkindo Naratama Tbk yang menganggarkan belanja modal sebanyak 320 miliar pada tahun 2022. Yang ketiga ada CSAP atau PT Catur Sentosa Adi Prana Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya sebanyak 144% dibandingkan pada tahun 2020, yang dimana pada tahun 2021 mencatatkan laba bersih sebanyak 220 miliar. Ada 3 rekomendasi saham dari Philips Sekuritas untuk hari ini, yaitu ada RSIA Indonesia Tbk atau CMPP dengan trennya cenderung bullish baik secara jangka pendek maupun jangka menengah, dengan trend buy yang sarankan yaitu di sekitar 710 atau 720, yaitu maksudnya adalah kita menawar di harga yang lebih rendah supaya risikonya terjaga, dengan stop loss yang disarankan di 625 dengan target price pertama yaitu di sekitar resisten di 785 atau 845 untuk target price kedua. Kemudian ada saham kedua yaitu ESIP, di mana adanya rebound terhadap titik exponential moving average 90, ya, di mana rebound ini ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan terhadap pola bullish yang sedang terbentuk. Stop loss yang disarankan di 111 dengan target price di 146 atau 153. Yang ketiga ada TRIM, di mana ini lebih risikonya lebih tinggi dibandingkan yang tadi, di mana persentasenya ada sekitar 10 sampai 14% kalau nggak salah risikonya, yaitu dengan stop loss di 394. Trade buy yang sarankan itu jadi kita menawar di 462 sampai 466 dengan target price di 540 atau 570. Ada acara edukasi yang akan diadakan oleh Philips Sekuritas pada besok, yaitu yang berjudul 3 cara mudah untuk identifikasi tren pergerakan harga saham. Jadi lebih menjelaskan bagaimana Bapak Ibu yang masih bingung terkait dengan tren itu seperti apa, kayak sideways, kayak apa, bullish, bearish, yang masih agak bingung, dan kalau ini lagi naik atau turun ya, bisa mengikuti daripada edukasi gratis yang diadakan Philips pada jam 12 siang sampai jam 1 siang untuk acara yang pertama yang identifikasi tren pergerakan harga saham, gratis, dan bisa join dengan mengetik atau mengklik seperti, atau lebih bilangnya join di link bit.ly edukasi 0404, di mana itu pendaftarannya cukup menggunakan nama lengkap dan email yang valid untuk join ke seminar yang akan diadakan pada besoknya. Kemudian juga ada edukasi yang lain, yaitu Sekolah Pasar Modal Learn and Earn with BI dan Philips Sekuritas Indonesia, dengan yang diadakan pada Rabu 20 April 2022, akan diadakan dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan acara ini juga gratis, cuman yang berbeda adalah untuk pendaftaran ya, kita lebih menggunakan WhatsApp dengan nomor 0812 8900 800. Link akan diberikan setelah mendaftar. Pendaftaran menggunakan nama lengkap dan email yang valid, dan akan dikirim ke WA ya untuk terkait linknya sepertinya. Kemudian lanjut ke yang terakhir. Oh, sorry. Kita akan langsung lanjut ke sesi Q&A, di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan terkait dengan outlook yang saham, kira-kira pergerakan teknikalnya seperti apa dari sisi teknikal, yaitu bisa apa aja. Jadi kalau misalnya mau nanya terkait dengan yang masih bingung pergerakan saham seperti apa, bisa lewat kolom Q&A, silakan ketik. Akan diberikan waktu sebanyak 1-3 menit untuk mengatakan kolom Q&A, dan saya akan post video itu terlebih dahulu. Jadi silakan untuk mengetik saham-saham yang masih bingung outlook-nya seperti apa.
Baik, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Pertama, pertanyaan dari Bapak Hendra yang menanyakan terkait dengan saham MNCN, Doit, dan Pewon. MNCN pergerakannya kemarin cukup menarik, di mana kalau dilihat secara teknikal, adanya breakout terhadap bullish trend line yang disertai dengan bearish trend line, bearish trend line disertai dengan pembentukan atau penguatan yang terjadi pada tanggal 14 April 2022 yang cukup impulsif dengan support yang perlu dipertimbangkan yaitu di sekitar area 920 dengan peluang penguatan yang masih ada mungkin bisa mencapai ke area 1040 sampai 1050 untuk pergerakan daripada MNCM. Lanjut ke saham Doit atau Pewon, Doit dan Pewon maksud saya. Saham Doit ini lebih ngarah, memang pergerakannya semenjak daripada bentukan simetrikal atau penan yang terbentuk pada Doit, dia cukup impulsif dan belum ada tanda-tanda untuk pelemahan, tapi kelihatan ada sih, ada tanda kelihatannya di sini. Karena resisten, ada peluang untuk mulai pelemahan terlebih dahulu dengan stokastik juga pointing down. Jadi mungkin bisa ditunggu dulu adanya koreksi sekitar area 485, itu menjadi naik 484 sampai 486. Itu bisa menjadi menarik untuk diperhatikan apabila koreksi ke sana dan adanya candle penguatan atau terbentuknya valid swing kalau udah mengerti konsep valid swing. Kemudian lanjut ke saham Inco. Habis Pewon langsung lanjut ke Inco. Pewon masih bergerak di atas pola yang terbentuk, yaitu descending broadening wedge yang terbentuk masih cukup menarik. Belum ada tanda-tanda sampai kayak terjadinya false break atau penurunan lebih lanjut yang cukup dalam. Baik maupun stokastiknya masih udah ada potensi untuk crossing down, tapi selama bergerak di atas daripada 490-an, 496, masih ada peluang untuk masih melanjutkan pola bullish-nya yang sedang terbentuk. Sesuaikan saja dengan target yang sudah diberikan di Telegram dan stop loss yang sudah juga disarankan melalui Telegram yang di Philip Sekuritas. Untuk saham Pewon masih belum ada tanda-tanda sampai kayak reversal atau tiba-tiba turun jauh. Dan lanjut ke saham Inco ya. Saham Inco ini sekarang lagi bergerak, kayaknya lagi menuju resistennya. Tunggu kita lihat dulu, masih ada. Bukan all time high, tapi udah breakout resisten yang cukup kuat di 7080. Dan sekarang juga masih bergerak. Yang kemarin, closing kemarin juga masih bergerak cukup impulsif. Walaupun peluang penguatannya masih ada, mungkin kalau kita lihat secara Fibonacci, masih ada peluang penguatan. Mungkin bisa sampai ke 8.000-an, 8.800 atau 8.700 peluang penguatan yang mungkin terjadi. Tapi kalau masuk sekarang nggak cukup oke, karena supportnya agak jauh di sekitar 5.475. Nah, akan dilanjutkan lagi untuk saham berikutnya, yaitu dari Ibu Kristina bertanya tentang saham MPMX, GZCO, dan Mika. Bicara tentang MPMX, ini secara weekly kita ganti dulu ke daily, memang sekarang kemarin sempat impulsif yang cukup 11% ya penguatannya pada perdagangan kemarin pada Kamis, perdagangan Kamis itu memang mengalami penguatan sebanyak 11% yang cukup impulsif, tapi sedang lagi dekat dengan resisten yang cukup krusial, jadi bisa ditunggu dulu apakah dia akan mampu melewati daripada resisten di 1240. Itu kan resisten yang cukup krusial, kalau bisa tertembus akan jadi menarik. Pulang penguatan mungkin sekitar area 1.300, 1.350 mungkin juga bisa sebagai patokan kalau misalnya nanti masih melanjutkan daripada breakout resistennya. Lanjut ke saham
GZCO dan Mika ya. GZCO kalau dari rekomendasi sudah sampai ke target 2 sepahaman saya. Udah nyampe ke target 2 untuk GZCO dari rekomendasi yang diberikan Telegram. Peluang penguatannya juga sebenarnya masih ada. Itu kan diberikan berdasarkan pola yang terbentuk. Nah, breakout trend line di sini kan kelihatan. Berikan waktu itu ya. Dan udah nyampe ke, bahkan udah nyampe kalau dari Fibonacci itu 168 harusnya udah nyampe di ini. Ya pas di 1618 dia ada rejection. Jadi harap hati-hati, takutnya nanti ada koreksi ya. Mungkin ke sekitar area sini. 16, karena belum ada koreksi yang cukup, ini kan pergerakannya impulsif, biasanya diikuti dengan koreksi. Mungkin bisa sampai ke 170, 175, koreksi yang mungkin terjadi. Karena lebih baik nunggu, kalau misalnya berlanjut ke 280-an itu lebih baik ditunggu, karena satu candle ini tuh setara penguatan, ini bahkan 34% satu candlenya. Jadi bayangin ini satu candle doang 34%. Kalau misalnya beli di sekitar sini, artinya resikonya itu sekitar lebih dari 30%. Itu jadi kayaknya kurang menarik lah kalau dilihat kayak gitu ya. Walaupun secara tren masih bullish, kalaupun ada yang mengikuti tapi belum TP, silakan boleh dipertimbangkan untuk sell out strike. Karena walaupun dari outlook-nya pun masih bullish, takutnya nanti kalau koreksi atau perubahan arah secara tiba-tiba kan jadinya dananya yang bisa jadi sell out weakness bahkan. Lanjut ke saham Mika. Dan dengan saham Mika memang pergerakannya cukup unik ya, langsung impulsif, tidak berhenti seperti model-modelnya kalau bisa breakout tuh kayak TPIA. Kalau pada tahu, TPIA tuh kalau misalnya breakout tuh model-model kayak gini, kayak langsung kencang, nggak ada koreksi, tapi bukan berarti harus di entry, karena bayangkan untuk supportnya saja di sini, kalau saya tanya sekitar, kalaupun mau lebih konservatif, di sekitar area sini pun masih belum bisa, kira-kira di sini lah. 2.300 jauh banget kalau dia ada info line. Kalau mau koresiko ya tinggal lihat aja kalau misalnya masuk closing. Ya sekitar 12%, tapi rewardnya dia lagi kencang kayak gini. Takutnya nanti koreksi gimana ya? Risk rewardnya nggak oke gitu loh. Karena targetnya bentar lagi juga tercapai, misalnya resistance ini paling 2.690. Takutnya nanti ya jadinya kalau nanti turun reversal kan lebih bahaya. Lebih baik tunggu aja. Ini jangan dipaksain lah masuk untuk Mika. Karena pergerakannya terlalu impulsif dan derajatnya nggak bagus kalau dimasukin sekarang. Lanjut ke saham BBRI sama ACES. BBRI ya. BBRI kelihatannya kalau dari chart udah kurang oke ya pergerakannya. Semua itu kan sempat dikasih tapi ternyata nggak sesuai. Dia tidak rebound dari yang sini, ternyata nggak rebound, valid swing, dan nggak rebound. Ternyata cuma sampai ke 4640, kemudian langsung lanjut turun lagi. Ternyata kan confirm breakout support. Yang sini nggak kelihatan juga belum di-respect. Kalau misalnya nanti pergerakannya pada 18 April pas lagi pembukaan lanjut lagi turun, mungkin bisa sampai ke sekitar 4.430. Karena memang pergerakannya udah mulai korektif, ada peluang untuk mengalami pelemahan sampai ke 4.400-an untuk pergerakan saham BBRI. Lanjut ke saham, tadi jadi kecampur sama kemarin BBRI ACES. Dengan ACES itu memang sudah breakout dari pola double bottom yang terbentuk. Di sini udah breakout di 1130. Ini retest, kemarin terbentuk retest terhadap breakout. Kalau mau nawar memang di sini kayak cukup oke. Supportnya bisa dipertimbangkan mungkin sekitar area 1055 atau 1050. Targetnya mungkin bisa di sini 1240, 1250 atau ke 1260. ACES. Yang asumsi dia masih lanjut penguatannya setelah breakout terhadap pola double bottom yang terbentuk. Lanjut ke saham. Tren itu udah disampaikannya di webinar. Tadi kan ada di rekomendasi peluang penguatannya masih ada.
Jadi target atau supportnya atau stop loss-nya bisa diikuti dengan webinar ya, dari yang diberikan di Telegram atau tadi sampaikan lewat webinar. Dan lanjut ke saham Antam sama LPKR. Saham Antam memang kalau dari pergerakannya masih bergerak di atas garis ungu dan kuning. Peluang bullish masih ada dengan support yang perlu dipertimbangkan di 2560. 2560 atau 2550. Karena memang ini kan masih stokastiknya pointing up dan kemarin sempat tutup gap ya. Pokoknya habis tutup gap lanjut turun. Jadi supportnya perlu diperhatikan di sana. Kalau masih lanjut menguat dengan stokastik konsumsi ST ini dan pergerakannya melewati daripada high daripada candle kemarin atau di 2870, untuk closingnya bisa peluang untuk lanjut menguat, mungkin kembali lagi retest di area 3000. Lanjut ke saham LPKR, kita belum bahas tadi LPKR. LPKR ini cenderung bearish ya, cenderung bearish dan harap hati-hati karena memang pergerakannya sudah di bawah daripada garis biru dan garis ungu dan kuning yang menunjukkan adanya peluang untuk lanjut melemah dengan trennya bearish cenderungnya, dengan support yang belum dikenai sekarang di 125 dekat sekali. Jadi kalau misalnya nanti lanjut nih terus sampai 25 dan bahkan menurun di bawah daripada 125 yang merupakan support yang cukup kuat, itu ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke start area 122 untuk LPKR. Lanjut ke saham TRJA dan BMTR. Saham TRJA. Bentar, lagi loading dahulu. Oke, sudah loading. TRJA juga kelihatannya sudah terjadinya pola pembalikan arah, di mana terbentuknya double top. Di sini ada support yang tertembus di 360-an. Ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke area 280 dengan bearishnya juga sudah bergerak di bawah daripada garis dynamic resistance atau exponential moving average yang merupakan garis warna ungu dan kuning. Lanjut ke saham BMTR. Saham BMTR itu kalau kita lihat dari pergerakannya masih bergerak di bawah trendline dan kelihatannya masih mau menurun dulu ke area 250 atau ya lebih ke arah turun. Kalau kelihatannya masih turun selama belum menembus daripada trend line-nya, ada peluang untuk turun. Kelihatannya ini trend line-nya perhatikan, kalau misalnya nembus di area 274 menjadi menarik ya. Kalau sekarang belum kan, dengan support yang boleh diperhatikan di 252. Lanjut ke saham Telkom, udah nyampe TP2, TP1 atau TP2? TP2 sepertinya. Telkom tuh nyampe TP2 ya, udah kita bahas deh, sekalian lihat chartnya. Telkom. Saham Telkom tuh udah nyampe TP yang disampaikan di Telegram. Sekuritas atau target berapa atau lebih ke arah kalau kita bilangnya area target 1 itu udah kena. Masa di area 4.000 sini deh, waktu itu di area sini udah kena 4.700-an. Target 2-nya juga nggak usah udah kena juga. Jadi boleh dilakukan taking profit terhadap saham ini dengan sebenarnya sudah breakout, memang baru breakout ya. Untuk kita masukkan udah spekulatif akan terjadi breakout terhadap pola yang terbentuk di sini. Formasi terbentuk dan baru breakout. Supportnya sekarang di 4540. Tapi kalau misalnya udah ngikutin ya boleh aja taking profit, kan udah nyampe lebih dari 1/1 dan bahkan 1,4 atau 1,5 ya dibandingkan dengan reward risk-nya. Jadi nggak masalah untuk melakukan taking profit. Dan lanjut ke saham Antam tadi udah, BBRI juga udah dibahas, baru Vertus. Lanjut ke saham Indi, MDKA, dan Keras dari Ibu Whisper. Indi, MDKA ya. Indi ini
Hari ini kan juga kelihatannya ada koreksi terhadap pergerakan harga batu bara yang mungkin juga akan diikuti pergerakannya oleh Indi. Tapi kalau kita perhatikan closingnya dulu ya, kalau sama-sama kayak gini, boleh perhatikan closingnya terkait dengan kalau bisa closingnya bergerak di atas ini, di atas daripada 2.900, itu ada peluang untuk lanjut menguat, mungkin sampai start area 3.040, 3.050, peluang penguatan yang mungkin terjadi. Lanjut ke saham MDKA dan KRAS. MDKA ini lebih ke arah inside bar. Kalau inside bar ini, jadi kalau kita lihat ya, bayangin ini namanya mother candle. Kenapa mother? Kan ini anggaplah ini anak-anaknya lah. Kalau dilihat dari, kalau ibu mengandung kan ini ada di dalamnya kan. Kalau dilihat dari sini kan, high sama low-nya, itu dia yang di candle selanjutnya itu bahkan nggak nyampe melewati daripada high low-nya. Dalam range high atau low yang di sekitar high 5750 dan low 5050, dan sekarang masih bergerak terbatas di inside bar yang terbentuk. Dengan stokastik yang kelihatannya sudah pointing down, mungkin bisa menunggu koreksi yang terjadi sekitar area, kalau bisa terjadi di 4870 menjadi menarik. Lanjut ke saham KRAS. KRAS itu kalau ikut target yang waktu itu udah kena sih targetnya. Dari sekitar area sini udah kena. Di 41 berapa ini hanya? 418 ya udah kena. Ini juga masih inside bar juga, sama kayak yang terjadi di saham yang tadi barusan sekitar 2 saham lalu ya. Inside bar juga, peluangnya masih terbatas pada satu candle ini. Candle 8% ini ya, di 12 April. Paling sekitar high, makan berkutat sekitar high 418 dan 372. Masih pergerakannya ke sana, jadi terbatas. Kalaupun kalau lihat sini kan ada spasi pointing down, bisa jadi turun ke 370-an. Belum ada peluang buy yang menarik di KRAS. Jadi masih ada peluang untuk turun lagi setelah kena pada daerah target yang waktu disarankan. Lanjut ke saham SMMT. Ini Eagle kalau nggak salah ya. Oh ya, Golden Eagle Energy. Impulsif sekali ya pergerakannya kalau dilihat. Berapa persen per hari? 17%, 6%, 4%, 8%. Oh, pergerakannya udah mungkin di atas 30% ya kalau diikutin support resisten di sini. Iya, di atas 30% kalau ditarik supportnya di sini. Jadi dengan pergerakan yang seperti ini, saya selalu sarankan untuk nunggu kebentuknya pattern atau terbentuknya koreksi sekitar area EMA di 840 bisa jadi, tunggu sampai ke sana. Karena kalau ada peluang untuk bentuknya valid swing itu menjadi menarik. Untuk sekarang ya tunggu aja, karena berbahaya dengan pergerakan yang seperti ini. Kalau kita menghitung stop loss misalnya di sini aja, ini konservatif, nggak konservatif loh, ini lebih ke arah kita kasih tolerir. Kalau yang lebih enaknya tuh sebenarnya di bawah sini kan. Jadi itu bisa 30% lebih. Oleh 1.200 ke 840 aja berapa? Itu 30% lebih pasti. Jadi itu jangan berbahaya kalau masuk sekarang, SD tunggu aja. Lanjut ke saham ERA. Saham ERA. Enaknya tunggu gimana? Enaknya tunggu kebentuk pergerakan di atas daripada resisten yang di sini. Karena kemarin kan agak lucu sih kemarin kejadiannya ya. Target 615, dia cuma sampai 6110, terus dia turun. Ya kadang kayak gitulah ya. Lanjut ke mungkin tunggunya sini. Kalau misalnya dia dari tes ke area sini, ini jadi menarik area. Kalau misalnya udah lewat ya, pergerakan candle udah ngelewatin mungkin ke 600 berapa, dia koreksi menjadi menarik. Sekarang belum, nunggu aja. Karena kalau dilihat dari polanya ini takutnya pola bearish. Kalau dilihat kan ini ya, takutnya completing pola bearish yang sedang terbentuk.
tokennya lanjut turun. Ini dari polanya sih kelihatan mau bentuk pola bearish, token turun ke 520. Karena juga bergerak sekarang di bawah daripada dynamic resistance atau kita bisa bilang exponential moving average. Kalau mau lebih gampang bilangnya anggaplah garis ungu dan kuning yang di layar. Masih di bawah situ pergerakannya. Dan lanjut ke saham INDF, SGR, AMRT. INDF sekarang sedang mencoba bergerak, mencoba melewati daripada EMA 90 dan merupakan di sini ada area resisten yang sedang mencoba menembus. Jadi mungkin bisa ditunggu menembus mungkin di sekitar 6275 itu jadi menarik karena kalau misalnya udah lewat bergerak stay di atas daripada EMA 90 atau garis biru itu menjadi menarik. Kalau sekarang belum karena masih turun kemanjak poin sempat breakout kemudian turun lagi. Jadi bisa tunggu ada konfirmasi bergerak di atas 6275 yang tadi. Karena takutnya nanti melakukan fast breakout lebih lanjut yang terbentuk. Dengan pergerakan candle sebenarnya lagi sideways besar, kalau di zoom out kan kelihatan sideways besar nih. Di sini ketahan di sini aja 5725 sampai ke 6900. Lanjut ke saham SGR kita belum bahas sama AMRT ya. SGR ternyata setelah false break waktu itu yang daripada itu kena SL dulu, lanjut ke targetnya yang tercapai. Jadi kadang pergerakan seperti ini. Jadi sekarang masih ada peluang untuk bergerak kelihatannya menguat. Mungkin kalau misalnya bergerak dengan support yang perlu diperhatikan di 1960 dengan resisten di 2420-an. Lanjut ke saham AMRT. Saham AMRT kelihatannya dari pergerakan harganya, stochasticnya juga pointing down, terbentuknya juga kelihatan divergence. Di sini ya ada divergence, ada kemungkinan lanjut ke untuk melemah mungkin ke 1460-an. Lanjut ke saham BEPS dan LPPF. BEPS ini ada peluang penguatan ya. Kelihatannya masih ada peluang penguatan dengan support yang perlu dipertimbangkan di 3.900. Peluang penguatan bisa sampai 4535, 4530 atau 4540 atau sampai ke start area 4.800 untuk BEPS. Dan lanjut ke saham LPPF. LPPF supportnya itu ada di sini di 5.630 ya. 5625, sorry. 5625 supportnya dengan resisten ada di yang terbaru di 6175 atau ke area 6.350. Lanjut ke saham BJBR, BBCA, dan TINS. Saham BJBR terbentuknya gap yang belum ditutup dengan support yang perlu dipertimbangkan di 1400. Jadi kalau misalnya peluang penguatannya mungkin sampai menutup gap ya. Ini yang terdekat 1485. Nah, resisten kedua di 1500 dengan support di 1400. Itu perhatikan di sana untuk BJBR. Lanjut ke saham BBCA. Saham BBCA kelihatannya ada potensi untuk melemah ke support di 7.625. Itu peluang pelemahan yang mungkin terjadi untuk ke BBCA. Terus lanjut ke saham TINS. Saham TINS ini juga kelihatannya masih ada peluang penguatan sebenarnya. Tapi lagi tertahan di resisten yang mungkin dicapai lagi di 1985 dengan support di 1820. Dia ada yang bertanya tentang saham AGI dan PTPP. Saham AGI, ini ada, kita garisin dulu sih. Kok nggak ke garis? Bentar.
yang ke garis. Ini ada di resistennya di sekitar area, sebentar ya, sekitar area, ini agak saya refresh sebentar ya, ini agak patah-patah. Di 2065 tuh ada resisten kan, sampai ke sana penurunannya atau ke area sekitar sebentar, ini saya harus refresh wifi dulu, saya ganti ya bentar. Oke, untuk chartnya. Oke, news. Lanjut ya, langsung di trading view aja karena tadi lagi harus lockout lagi, jadi nanti lebih lama. Lebih lanjut aja langsung ke saham yang berikutnya. Tadi kan lagi bahas BCA ya. Tadi lagi agak error chartnya, kita lanjut langsung ke sumbernya di trading view untuk sekarang. Kalau lihat dari pergerakannya, BCA itu kan bisa sampai ke support di area 7.650 dengan resisten di sekitar area 8.000 lah. Karena ada peluang untuk melemah ya kalau dari pergerakannya. Dengan stokastik kita munculkan terlebih dahulu. Stokastiknya itu kelihatannya ada peluang melemah sampai ke di bawah stokastik di 7.650 ya. Jadi kayak tadi untuk BCA, kita lanjut ke saham TINS ya. Kita belum bahas TINS. Pergerakan TINS sendiri kalau kita lihat peluangnya kelihatannya tadi juga udah dibahas kayaknya ya, tadi udah 1980 atau ke 1950 untuk pergerakan penguatan dengan support di 1830. Lanjut ke saham LSIP ya, kita belum bahas LSIP dari Ibu Rati. LSIP masih kelihatannya ada peluang penguatan mungkin ke sekitar area 1540 atau ke 1560 dengan support yang dipertimbangkan di sekitar area 1385 atau 1400 nih untuk yang terdekat. Lanjut ke saham AGI dan PTPP untuk peluang yang kita lihat ya. Untuk AGI ya, AGI sendiri kalau kita lihat tadi kan ada dibahas sebentar, yaitu ada peluang untuk ke resisten terdahulu di 1850 atau ke 2050 untuk koreksi yang terjadi. Kalau dilihat sih lebih aman ditunggu di 1860 ya. Kalau rebound jadi menarik karena itu termasuknya rebound terhadap titik resisten. Kemudian lanjut ke PTPP. Saham PTPP kalau kita lihat ini kan bergeraknya di bawah garis biru ya. Dengan sekarang juga bahkan di bawah garis merah yang menunjukkan ada peluangnya pelemahan lebih lanjut dengan stokastik yang pointing down juga bisa menuju ke support 8850 dengan trend dari seperti ini bisa sampai ke support ke arah sana 880 ya. Langsung kita lihat lagi mungkin ada pertanyaan lain yang belum terjawab yaitu ada BBYB sama BBHI. Saya tentang BBYB. BBYB itu memang sekarang lagi terbentuknya pola ya. Kalau jadi terbentuk nih, sekarang ada pola yang terbentuk yaitu pola falling wedge yang terbentuk.
Apabila ini pola jadi dengan stokastik yang pointing up, ada peluang untuk sampai ke sekitar area 2160 atau ke area 2320-an. Dan lanjut ke BBHI dari Bapak Yudi, bertanya tentang saham BBHI. BBHI terlihat kalau dari candle yang terbentuk juga masih bergerak di atas daripada breakout yang terbentuk. Sempat retest ya di 5.400. Dan kalau dilihat bisa ngikutin daripada target yang diberikan pada saat di Telegram. Peluang penguatannya masih sesuai dengan itu. Supportnya mungkin agak beda, bisa agak dinaikkan di sekitar area 5.375. Lanjut ke saham ASA. Saham ASA kalau kita lihat dari trennya cenderung bearish. Sekarang lagi peluang penguatannya kelihatannya terbatas kalau menguat ya. Itu pun sampai paling ke area 2750 dengan support yang perlu dipertimbangkan di 2240 sedang bentuk form bearish. Tapi belum lebih ngarah naik. Mungkin koreksi naiknya cuma sekitar batas ke area tersebut. Lanjut ke saham MTDL ya. Kita belum bahas MTDL. Ibu Windy ada pertanyaan tentang BBCA support entry level belum ada sih. Sekarang belum ada yang menarik dari saham itu. Kalau dilihat kemarin yang MTDL sebetulnya sempat menarik ya, tapi itu pergerakan terlalu impulsif. Kalau misalnya nanti candle yang terbentuk pelemahan ini bisa menyentuh sekitar setengah atau di 720 menjadi menarik, nanti supportnya bisa pertahankan mungkin di sekitar area 670. Dan nanti pasang supportnya, target mungkin bisa sampai ke 770 atau ke area 800 untuk pergerakan daripada MTDL. Peluang penguatannya seperti itu. Dan lanjut ke saham WNTR dan ASI. Kita bahas WNTR dan ASI. Saham WNTR itu sempat juga dikasih outlook ya terkait dengan saham WNTR yang terbentuk penan juga. Sekarang masih bergerak di atasnya dalam itu target. Kalau dari peluang penguatan kita bisa ukur dengan menggunakan Fibonacci. Ntar saya setting dulu, ada yang belum ke. Mungkin bisa sampai ke sekitar area 30.000. Ini kan udah lewat resistennya. Ini ada resisten di sini ya. Sama di situ 30 ribuan, 30.670. Peluang penguatannya untuk WNTR. Dengan support di area, supportnya sebenarnya jadi agak jauh. Mungkin sekitar area 26.900 ya. Untuk yang sekarang. Dan kita akan melanjutkan lagi dengan saham berikutnya yang ditanyakan, yaitu saham Medco. Kita membahas Medco sama ASI ya. Kalau ASI kita lihatnya lebih ngarah, ini kayak mulai slow down ya dari penguatan yang terjadi semenjak breakout yang cukup impulsif ya. Bahkan nggak ada istirahat yang cukup bisa dijadikan potensial entry. Bisa ditunggu mungkin kalau dekat area sini jadi agak menarik ya, 6.520-an. Apabila nanti ke 6520, 6525 itu menjadi menarik. Dengan kebentuknya misal value swing itu bisa jadi spekulatif mungkin ke area 750. Lanjut ke saham berikutnya yaitu saham MTEL itu belum bisa diberikan rekomendasinya secara teknikal ataupun secara teknikal yang Bang William karena dari itu IPO dan masih chartnya belum liquid dan susah untuk dianalisa dan melakukan teknikal. Kalau dilihat dari lanjutnya kita akan bahas Medco, kita membahas Medco. Pergerakan Medco semenjak terbentuknya Head and Shoulder memang cenderung turun, mungkin bisa sampai ke 495. Kalaupun retest pun bisa sampai ke 550 penguatannya. Ada peluang untuk lebih lanjut ngarah ke 495. Walaupun stokastik ini paling sampai 550 ya, karena peluangnya masih bearish terkait dengan pembentukan reversal head and shoulder. Lanjut ke saham. Oh, ada yang tanya banyak nih.
SMRA. Akra tadi kayaknya udah belum ya? Belum ya. SMRA itu kalau dilihat dari sini ya, supportnya ada di sini kan, di 6550 yang bagus kan, 6550. Itu kalau mau spekulatif mungkin bisa, tapi cuma sampai ke 725 kalau muatannya. Karena dari pergerakannya cenderung bearish, supportnya di sana tadi disebutkan. Lanjut ke saham EXCL. Kalau dari EXCL itu kalau kita lihat ya, ini cenderung, ini kita hapus dulu drawingnya. Cenderung sideways di start area 2800 dengan 2550 sampai 2800 untuk peluang pergerakannya, jadi lebih cenderung sideways, jadi kurang menarik untuk diperhatikan secara teknikal. Lanjut ke saham Akra dan MRT. Saham Akra itu kalau kita lihat drawing sempat retest ya, itu ke resisten di 860, supportnya di sana. Apabila nanti nggak lanjut melemah dan masih di atas 860, dan sekarang pun pergerakannya kayaknya udah di atas, belum deh, bisa peluang untuk ke area yang belum tersentuh 980 atau ke area 1015 kalau misalnya lanjut dan bergerak di atas support yang tadi disebutkan. Lanjut ke saham Budi sama Pegas. Budi. Saham Budi terbentuk support baru di sekitar 2110 terdekat, ayo anggaplah 205. Extendnya di 240 atau 235 ya. 240 atau 238. Lanjut ke saham Pegas, kita belum masuk gas, Agro, MTK. Kalau lihat dari Pegas itu, ini kalau dilihat ya, ini retest terhadap head and shoulder juga, bisa lanjut melemah sampai ke support kembali di 1325, takutnya peluang penguatannya cuma sampai ke 1385 kemudian turun karena masih terbentuk head and shoulder dan belum terinvalidasi terhadap pembentukan pola tersebut. Lanjut ke saham MLPT. Kalau MLPT nih agak tricky ya. Kalau dilihat dari pergerakan candle ya, agak apa yang bilangnya ya, sebuah trend line. Terus juga kalau dilihat nih pergerakannya cukup tricky karena memang bisa nyentuh stop loss terlebih dahulu. Misalnya kalian taruh sini, sentuh dulu baru naik karena emang lebih gimana ya, kalau yang kurang liquid tuh biasanya bentuk-bentukannya banyak yang kayak gini sih. Kalau supportnya itu di 3170 untuk sekarang, 3170, dengan kalau misalnya dia break daripada EMA-nya atau bergerak di atas daripada 3470 atau 3480 sampai ke sana, ada peluang untuk lanjut menguat sampai 3690 atau ke area 3780-an. Lanjut ke saham Agro dan MTK. Cara tentang saham Agro, memang waktu itu kan ada sempat watch out karena memang polanya bearish. Udah break nih ya, supportnya nih udah break dan lanjut melemah dan sekarang bergerak di daripada garis merah dan kuning yang merupakan exponential moving average 21 atau 34. Ada peluang untuk melanjut melemah sampai ke 970. Ini jadi harap hati-hati ya untuk pergerakannya, ini cenderung bearish, bisa lanjut melemah mungkin lebih dalam daripada yang saya sampaikan. Lanjut ke saham MTK. Ini sama gerakannya kayak sampai ya. Tadi kayak ada yang mirip Akra deh, ini Akra kayak Akra pergerakannya, tapi ini beda sektor ya. Untuk support mungkin lebih konservatif di 2510
Resistennya di 2870 ya. Jadi perhatikan di sana, peluang penguatan masih ada ke 2870. Lanjut ke saham LPT dan TPI. MLPT kayak tadi udah deh. TPIA-nya yang belum. TPIA. Kita lanjut ke TPIA. Terus kita akan bahas DSMG dan CEPIT. Oke, TPIA kalau dilihat sudah mulai koreksi. Ini juga kayak untuk kena resisten di 11.150. Ada peluang terlanjut melemah sampai ke 9650. Terus lanjut ke saham DSMG. Saham DSMG masih bergerak di atas daripada pola yang terbentuk. Ya, masih oke ya. Supportnya itu kan kemarin itu sampai di sekitar sini ya, 20-an. Itu bisa diikutin Telegram ya. Resistennya yang bisa dicapai untuk sekarang di 720 atau di 740-an. Tuh bisa perhatikan supportnya bisa ikutin Telegram dan targetnya sebenarnya bisa ikutin Telegram juga ya. Untuk DSMG emang udah dikasih. Lanjut ke saham PTRO dan SRTG. PTRO tuh udah kena target dari kapan tahu tapi kayaknya lanjut menguat. Dan pergerakannya masih bullish juga. Yang dari sini ya waktu itu ya. Cuma selesai sampai sini ternyata lanjut lagi. Ada bentuk symmetrical triangle masih di atas symmetrical tapi kelihatannya kalau dari candle yang ini kelihatannya bisa melemah. Kalau menunggu bisa di 2840 ya. Tunggu aja dulu. Kalau misalnya ada peluang kayak bentuknya hammer atau apa jadi menarik. Candle perbaikan arah untuk sekarang belum. Lanjut ke saham Cepin ya. Cepin kita bahas Cepin. Cepin sama SRTG. Bicara tentang Cepin, jelas ini adalah pola bearish yang cukup impulsif. Kalau dari chartnya, ini heroin aja untuk drawingnya ya. Di sini udah breakout ya support waktu itu kan dibilang perhatikan 5350. Ternyata sekarang udah bergerak bahkan di 5000, sempat ke 4990 ya. Ini belum resistennya cukup. Mungkin takutnya ya, walaupun dia rebound, ini kan masih stokastiknya pointing down ya. Pointing down masih ada peluang melemah. Mungkin ke area 4830 ya. Hati-hati sekali, karena kalau dia juga di Fibonacci bisa masih bisa ke sekitar 4800-an ya, sampai ke sana. Drawing. Ya, sekitar ke sana lah. Peluangnya bearish. Untuk Cepin masih bergerak melemah. Lanjut ke saham SRTG. Ini tadi udah dibahas, MNC juga udah, langsung lanjut ke markup sini. Ya, tentang SRTG, memang sudah sempat ya, kita sempat kasih kan ya. Udah nyampe ke target 2 dan nyata lanjut lagi. Lanjut lebih kencang. Mungkin ke sekitar area ini bisa ya, ke 4040 peluang penguatannya. Tapi kalau dia time masuk sekarang, boleh nggak? Nggak. Karena supportnya tuh di 3100 atau bahkan 3050, jadi agak bahaya kalau dilanjutin ya. Ini ketinggian resikonya. Kalau yang megang bisa perhatikan di sana. Lanjut ke saham Mark sama MNC tadi udah ya. Mungkin lanjut ke saham Mark. Saham Mark ini bukan deh, ini oke ke sini. Saham Mark itu sempat breakout daripada base yang terbentuk dengan support di 1110. Kemungkinan menguat mungkin ke 1235 ya, bisa sampai ke sana. Perhatikan supportnya. Dan lanjut ke saham WIM. WIM kita belum bahas WIM ya. WIM sama KLBF. Ya, kita belum bahas. WIM. Saham WIM sempat menguat ya. Bagi hari ini juga kelihatannya gap up. Perhatikan supportnya di 4440 dengan stochastic pointing up. Mungkin bisa sampai ke area 490 ya. Untuk peluang penguatan yang bisa terjadi. Lanjut ke saham KLBF sama TSPC. Ini ya, tanya sektor healthcare nih kelihatannya atau farmasi. Lanjut ke saham ini kalau kita lihat kayaknya cuma sideways aja di sekitar area 1520 sampai ke 1690. Jadi kayak pergerakan terbatas. Ini masih kayak di sini aja sideways lihatin. Dari semenjak 1540 sampai ke
70. Jadi kalau sideways gini kurang menarik lah untuk di trading kan. Mendingan cari yang bullish. Lanjut ke saham Wood. Wood kita belum bahas Wood. Ini Wood. Cara tentang saham Wood. Sekarang kena support ya. Selanjut ke resist. Kalau spekulasi mungkin jangan jauh-jauh di sini aja. 715 atau ke 720. Supportnya perhatikan di 685. Ke Wood sama Wood tadi udah, sorry. MNCN juga udah. Kita langsung ke BTPS sama RALS. TPS cenderung ini kan sempat dites ya terhadap dynamic resistance atau kalau kita bisa bilang exponential moving average di bawah garis merah artinya cenderung bearish, bisa lanjut melemah dengan stokastik juga arah ke bawah, bisa ke 3.100 kembali untuk pergerakan daripada BTPS. Nah, ada pertanyaan juga tentang RALS. RALS cenderungnya bisa melemah ke 730 atau 735 untuk RALS ya, walaupun secara tren itu masih bullish, jadi bisa koreksi terlebih dahulu. Terus kita lanjut ke agro sama MLPL ya. Cara tentang agro tadi juga udah dibahas ya, peluang pelemahannya masih lanjut, mungkin sekitar 9 bulan bisa tercapai dengan pergerakannya seperti ini. Lanjut ke saham tadi ada MLPL, kita belum bahas MLPL. MLPL juga kelihatannya sudah breakout daripada yang di sini yang kecilnya udah breakout. Breakout sekarang lanjut turun bisa sampai ke area 200-an. Jadi harap hati-hati untuk pergerakannya bisa lanjut turun. Oke, untuk yang terakhir mungkin BSML sama CTRA ya, kita akan tutup ya. Ini cukup bullish sih, dari pergerakan masih bullish. Untuk sekarang bisa tunggu ke terjadinya koreksi juga. Kalau udah kejauhan ke ini jangan dipaksa. 800, perhatikan area 800. Kalau misalnya nanti ada pergerakan naik di 800, itu cukup oke untuk jadi area spekulatif. CTRA. Bukan ini yang MSE. CTRA juga ini kan ini candle hari ini ya. Oh iya, sempat rebound kencang, bisa sampai ke 1060 ya. Kalau lanjut closingnya bagus kayak gini, 1060 bisa capai supportnya di 950 atau 945 kalau mau lebih konservatif. Oke, datanya sudah terjawab sebagian besar ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini dan setia sampai akhir, bahkan sampai ke 9.36 atau 9, lebih dari 9.30. Saya apresiasi kehadiran Bapak Ibu. Ditunggu kehadirannya untuk seminar-seminar berikutnya, baik seminar edukasi gratis yang lain, mungkin yang pada jam 1 siang, boleh diikuti kalau mau tahu gimana analisa tren dan sebagainya, bahkan kalau mau lebih tahu lebih lanjut tentang reksadana dan sebagainya, kadang juga ada edukasi, bukan kadang, bahkan setiap bulan ada edukasinya, jadi bisa dipertimbangkan untuk mengikuti yang seminar mungkin lainnya yang diadakan oleh Philip. Baik, saya pamit undur diri dan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan. Thank you.